Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samlawi, MSI. Saya dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah akuntansi syariah. Adapun kode mata kuliah ini adalah VAK 60220. Kemudian jumlah SKS-nya ada 2 SKS. Sedangkan CPL yang dititipkan di mata kuliah ini ada dalam unsur ini. CPL-nya ada CPL nomor 1, CPL nomor 2, CPL nomor 3, CPL nomor 4, dan CPL nomor 5. Adapun metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah project based learning dengan metode penyampaian materinya secara interaktif. Sedangkan ujian akhir semester yang masing-masing memiliki bobot 10%. Adapun untuk di tim based project memiliki bobot 50%. Berikut adalah contoh penilaiannya. Sedangkan untuk mata kuliah ini referensi yang dipakai adalah buku-buku referensi yang terkait dengan akuntansi syariah, seperti buku akuntansi syariah pengarangnya Nur Hayati dan Muhammad. Selanjutnya mata kuliah ini juga menggunakan panduan berupa standar IAI tentang standar akuntansi keuangan syariah. Marilah kita simak video pembelajaran saya. Nah, video ini telah dirancang untuk mencerminkan unsur DIA yang berarti Delivery Interaction Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tercinta, selamat berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam rangka untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang akuntansi syariah. Dan pada hari ini kita masuki minggu keempat. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mendiskusikan tentang syariah Islam dan Islam syariah. Nah, syariah Islam itu artinya tata cara dan kehidupan yang diatur oleh Islam, oleh agama Islam. Kemudian kalau Islam syariah itu artinya hukum yang mengatur tentang perilaku setiap orang yang memeluk agama Islam. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, mari kita awali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa seperti yang sudah kita lakukan sejak pertemuan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mahasiswa yang tercinta, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang sumber hukum Islam.
Nah, sumber hukum Islam itu ada empat, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Ya. Mari kita awali pembahasan satu persatu tentang sumber hukum Islam. Yang pertama itu tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya yaitu bahwa pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berfungsi sebagai hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Artinya bahwa isi Al-Quran itu adalah ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang selanjutnya kemudian disampaikan kepada semua umatnya, yang berisi tentang eh, petunjuk dari Allah, kemudian penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Nah, di dalam surat Al-Baqarah yang lain, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, nah, di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, ya, orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang pertama orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan sholat, ya. Kemudian yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan orang-orang yang beriman kepada umat-umat sebelumnya, kemudian beriman kepada hari akhir. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa isi Al-Quran itu eh, sangat banyak. Ya. Kalau di dalam yang tadi kita ketahui bersama, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya. Nah, karena saking banyak itu, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu dilakukan secara bertahap. Adapun alasan Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap adalah yang pertama, untuk menguatkan hati, kemudian yang kedua untuk menartilkan. Artinya kita harus memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk Al-Quran itu dengan bisa membaca secara benar, ya, memahami arti-arti bacaan itu, dan kemudian bisa mempraktekkan eh, apa yang sudah diajarkan oleh Allah itu kepada kita. Nah, seperti kita tahu bersama juga bahwa Al-Quran, ya, itu ada mujizat dari Allah. Nah, pengertian mujizat ini bisa disebutkan sebagai yang pertama bahwa Al-Quran ini merupakan keindahan
seni bahasa. Ya. Jadi bahasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, itu berupa seni bahasa. Kemudian yang kedua, berisi tentang kebenaran pemberitaan Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan-raguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hmm. Jadi di dalam menetapkan hukum, ya, Allah ini eh, menjelaskannya di dalam Al-Quran senantiasa memperhatikan empat hal. Yang pertama yaitu melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Ya. Jadi hukum itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menghakimi hambanya, tapi untuk justru akan melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Ya. Jadi dengan hukum yang diberlakukan Allah dan disebutkan dalam Al-Quran, maka hukum itu nanti oleh Allah diciptakan dalam rangka melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Kemudian yang kedua, meredam kemarahan bagi orang yang terluka lantaran dilukai. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita dilatih, ya, untuk bersikap sabar dan bersikap bersyukur. Sabar artinya kita harus lapang dada atas keadaan yang kita terima, baik itu keadaan itu dari Allah maupun dari sesama manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya. Jadi kalau hukum Islam itu diterapkan, maka akan memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya. Artinya Allah akan memberikan balasan, ya, ganti rugi balasannya kepada orang-orang yang terluka, merasa tersakiti, merasa dirugikan, dan merasa sedih, ya. Itu kemudian Allah memberikan jalan keluar bagaimana menghentikan eh, sikap-sikap merasa rugi, ya, sikap-sikap merasa terluka, ya, at- atau sikap-sikap yang lainnya. Hmm. Kemudian yang keempat yaitu unsur hukum di dalam Al-Quran itu menyesuaikan hukuman dengan kadar tanggung jawab. Nah, seperti kita ketahui bersama di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya. Artinya adalah bahwa Allah membebani pada umatnya dalam bentuk amal ibadah, ya, itu semuanya disesuaikan dengan kadar kemampuan masing-masing umat. Artinya kalau itu di luar batas kemampuannya maka Allah tidak akan menuntut, ya, menuntut hukum, ya, dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua yaitu as-sunnah. Adapun pengertian as-sunnah ini adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW dan merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum itu ada empat seperti tadi. Yang dua itu merupakan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang sumber hukum yang mendukung yaitu ijma dan qiyas. Nah, seperti kita ketahui kalau saudara ingat bahwa ketika kalian belajar
cost theory, ya, akuntansi biaya, ya, kita mengenal ada istilah biaya utama dan biaya konversi. Nah, biaya utama itu adalah biaya yang harus ada dalam satu proses produksi. Nah, biaya utama itu biasanya terdiri dari dua, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Hmm. Jadi dalam satu proses produksi itu harus ada bahan baku dan ada pekerjanya. Ya. Nah, karena untuk menghasilkan suatu produk itu harus ada bahan bakunya. Yang kedua harus ada yang mengolah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, maka dua hal itu disebut dengan biaya utama atau biaya eh, atau dalam istilah bahasa akuntansi namanya prime cost, biaya utama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya konversi, yaitu biaya untuk ya, mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, biaya konversi itu terdiri dari tenaga kerja dan bahan penolong. Nah, bahan penolong. Ya. Misalnya seperti kain. Ya. Kain diolah menjadi pakaian. Nah, menjadi pakaian. Maka kain itu sebagai bahan baku memerlukan biaya konversi yaitu tenaga kerja dan biaya penolong. Ya. Nah, biaya penolongnya itu adalah misalnya kalau baju itu memerlukan kancing baju, ya. Hmm. Kalau celana memerlukan resleting, ya, maka itu adalah bahan penolong. Hmm. Artinya kalau dengan adanya bahan penolong itu, maka nanti pakaian itu akan menjadi suatu produk yang lebih baik. Ya. Mahasiswa yang tercinta, hmm, kemudian kita lanjutkan pada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma. Nah, Mbak, masih berapa menit? Ada ya? Hmm? Nanti disisihkan di bawah nanti dipotong-potong dulu, Mas. Hmm. Ya. Baik, kepada mahasiswa tercinta, sampai dengan materi asunah tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut? Persilakan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan sebentar. Perkenalkan, saya Abel Amanta Sumaja dari Prodi D4 Akuntansi Angkatan tahun Ya. 2022. Izin bertanya, Pak. Pak, bagaimana cara menentukan kapan suatu permasalahan baru cukup diselesaikan dengan kias dan kapan harus menunggu adanya ijma para ulama? Apakah ada kriteria tertentu untuk membedakannya ya, Pak? Hmm. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Abel, sebenarnya materi itu baru akan Pak Sam jelaskan. Jadi ini tadi kan bagi kita baru membicarakan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian baru nanti akan kita lanjutkan dengan ijma dan kias. Ya. Hmm. Mungkin apakah ada pertanyaan yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Viga, silakan Viga. Pada contoh tadi kasus cryptocurrency di materi ini disebutkan hukumnya haram ketika nilainya sangat fluktuatif. Hmm.
Suaranya hilang ya? Jika di masa depan teknologi atau regulasi berubah, mohon maaf Pak, apakah sudah masuk suara saya? Oh, ini putus-putus ya. Mungkin kok koneksinya agak masalah ya. Hmm. Baik, Pak Sam ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan Sudah yang masuk. pertama. Ya, ya. Yang berhubungan jadi dalam apa itu dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa akhala wa bai'a wa harama riba. Ya. Jadi Allah itu menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Hmm. Nah, kalau manusia atau umat Islam itu melakukan perdagangan barang-barang yang boleh diperdagangkan dan manusia itu menghindari barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, maka otomatis apa itu eh, yang bersangkutan itu telah melakukan suatu jual beli yang halal. Ya. Misalnya seperti tadi, misalnya barang-barang itu bukan barang-barang yang haram, ya. Nah, barang yang haram itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya, misalnya innama harrama alaikum maitah wadama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Jadi Allah itu telah mengharamkan darah, kemudian bangkai, ya, dan kemudian barang-barang yang apakah hewan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Hmm. Kemudian termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang mengandung alkohol. Hmm. Ya. Nah, khusus untuk alkohol ini yang diatur oleh agama Islam itu adalah bahwa eh, barang dengan kadar alkohol yang tinggi. Ya. Artinya kalau apabila seseorang itu mengkonsumsi barang itu, maka akan berakibat buruk kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan itu mengkonsumsi barang-barang yang mengandung unsur alkohol. Namun demikian di dalam ilmu kedokteran, ya, penggunaan alkohol itu diperbolehkan, ya, eh, dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit bagi para pasien. Jadi misalnya aja bahwa di dalam praktek kedokteran, ya, ketika seseorang itu sedang menjalani perawatan kesehatan, kemudian misalnya yang bersangkutan itu harus melakukan menerima layanan pengobatan misalnya dalam bentuk misalnya operasi, ya. Nah, ketika seseorang itu mau melakukan operasi, ya, sampai dengan kadar atau level penyakit tertentu, maka yang bersangkutan itu biasanya akan dibius, ya, dengan menggunakan apa itu alkohol. Ya. Nah, ketika dibius itu maka yang bersangkutan ketika sedang menjalani perawatan kesehatan itu tidak merasakan penderitaan atau tidak merasakan sakit. Ya. Karena dengan dibius itu maka mahasiswa yang tercinta, eh, selanjutnya Pak Sam akan melakukan review jurnal. Hmm. Adapun jurnal artikelnya adalah transaksi cryptocurrency, perspektif hukum ekonomi syariah. Hmm.
Adapun penulis artikel ini adalah Hardian Satriajati dan Ahmad Arif Zulfikar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum cryptocurrency berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Nah, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian metode pengumpulan data, dokumentasi, kemudian dokumentasi, teknik analisis data, dan studi perpustakaan. Maka dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hukum cryptocurrency itu haram li ghairi karena nilainya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita melakukan jual beli suatu barang, maka kita harus menjual barang itu secara jelas, ya, secara jelas. Ya. Jadi barang itu bisa dilihat secara kasat mata, keadaannya, ya, baik buruknya itu bisa diketahui oleh pembeli sehingga ketika calon pembeli itu memutuskan untuk membeli suatu barang, maka pembeli itu sudah menganalisis dan kemudian memutuskan membeli barang itu, ya, dan pembeli itu merasa sudah menerima informasi yang cukup dari penjual, ya, sehingga ketika pembeli itu memutuskan untuk membeli itu sudah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang karena menerima informasi yang sudah lengkap. Mahasiswa yang tercinta, Pak Sam kira cukup sekian materi yang bisa Pak Sam sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kemudian untuk memperkaya wawasan mahasiswa, maka mahasiswa Pak Sam minta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di akhir bab 3 tentang sumber hukum Islam, ya. Adapun teknis pengerjaannya adalah bahwa pengerjaannya dilakukan secara mandiri, kemudian bobot nilainya adalah 5%, ya. Kemudian tugas ini dikumpulkan minggu depan atau pada pertemuan yang keempat. Baik, mahasiswa tercinta, sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada kesempatan hari ini, maka marilah pertemuan ini kita tutup dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Sam akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video mata kuliah akuntansi syariah. Akhir kata, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.